Salam, saudara-saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita bisa bersama kembali, adalah sebuah kemurahan Tuhan untuk bersama-sama membaca dan belajar firman Tuhan. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini menyerahkan waktu kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian. Dan hamba-Mu berdoa biarlah Engkau memberkati setiap pendengar dan menjawab setiap pergumulan mereka, menolong mereka dan mengangkat segala penyakit dan segala kelemahan dari hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini renungan satelit kita berjudul Harta dan Nyawa. Dan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 15 bunyinya demikian. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Saudara-saudara, baru-baru ini seseorang yang bernama Akiditio menjadi viral oleh karena anaknya mengambil keputusan untuk menyumbang sejumlah uang sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID di Sumatera Selatan. Namun sampai hari ini uang itu belum terrealisasi dan masih menjadi persoalan apakah ini hoax atau penipuan. Saya berharap ini bukanlah sebuah penipuan dan kita berharap juga semoga ini menjadi kenyataan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya mendengar dan menyelidiki sedikit bagaimana almarhum Akiditio ini selalu berpesan kepada anak-anaknya, ada 7 anaknya, agar mereka selalu memperhatikan dan berbagi atau membantu orang-orang susah di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini kita membaca firman Tuhan, ada satu kisah di mana ada seorang kaya datang kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus menjadi pengantara membagi harta warisan dia dan saudaranya. Di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Jadi Yesus mengatakan bahwa siapa yang mengangkat Yesus menjadi pengantara atau hakim antara dia dan saudaranya untuk membagi harta mereka. Dan Yesus berkata dalam ayat 15, kata berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung kepada kekayaannya itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perkataan Yesus ini, jawaban Tuhan Yesus kepada orang kaya ini, kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar tentang ketamakan hidup. Ketamakan dikatakan oleh Yesus supaya kita berjaga-jaga atau waspada. Waspadailah. Karena sifat kita tidak pernah puas. Manusia seringkali tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya, sehingga muncullah ketamakan, korupsi, dan segala perbuatan jahat yang lain cenderung oleh karena ketidakpuasan terhadap apa yang sudah dimilikinya, sehingga dia melakukan kejahatan-kejahatan untuk memperkaya diri, menjadi tamak. Yang kedua yang kita pelajari tentang kelimpahan hidup. Hidup yang berkelimpahan ini bukanlah ukuran daripada kebahagiaan. Itu sebabnya Yesus katakan di sini, dikatakan bahwa walaupun seorang berlimpah-limpahnya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaan. Jadi kelimpahan itu tidak memberi atau tidak menjamin kebahagiaan. Oleh sebab itu, ketika kita diberkati, kita harus imbangi dengan sikap kedermawanan. Jikalau Akiditio dengan keluarganya, anak-anaknya benar-benar merealisasikan 2 triliun rupiah, ini menunjukkan sikap kedermawanan mereka di dalam kehidupan.
terlepas kepercayaannya apa. Dan kita percaya kelimpahan hidup kita bukanlah satu-satunya ukuran kebahagiaan hari. Yang ketiga, dikatakan ketergantungan hidup, kebergantungan hidup kita. Ini yang pengajaran yang ketiga, yaitu di mana dikatakan jangan kita bergantung kepada kekayaan kita. Sebab apa? Sebab harta kita tidak akan pernah menyelamatkan kita. Kekayaan, harta yang kita miliki tidak akan pernah memberikan keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kepada siapa kita bergantung? Hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Sebab dialah yang memberi nyawa kita, memberi kesempatan, memberi hidup kita berarti. Bergantunglah kepada Tuhan, bukan kepada harta. So, dengan demikian maka kita akan semakin hidup diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.